Halo guys, kembali lagi di videoku Yuniar Dani. Banyak sekali memakan jadi sebagian wanita tersebut bisa saja membuat para kendaraan bermotor yang melewati tersebut jatuh ke jurang hingga tewas. Orang-orang yang telah kecelakaan dan meninggal dunia di jalur ini seperti tidak terima dan terus meminta dan terus memakan korban jiwa di sana. Akhirnya terjadilah kecelakaan seperti itu sampai menewaskan para korbannya secara menggenaskan. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai beberapa jalan yang sering sekali memakan korban jiwa dan terdapat kisah mistis yang terdapat di dalamnya. Jadi seperti apa sih kesaksian para korbannya dan kisah-kisah mistis yang terdapat di dalam jalan-jalan ini, kenapa sering sekali memakan korban jiwa dan yang disebut biasanya memakan tumbal seperti itu. Setiap tahunnya atau setiap bulannya pasti ada aja yang kecelakaan di sana, baik luka parah maupun menewaskan para korbannya. Jadi seperti apa kisahnya, kalian wajib banget tonton di video aku kali ini. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, wajib banget kalian untuk subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang. Oke, kita lanjut cerita yang pertama. Yang pertama adalah Tol Cipularang. Jalan tol ini memiliki singkatan dari Cipularang, Cikarang, Purwakarta, Padalarang, yang menghubungkan arus kota Jakarta dan Bandung. Dibangun pada tahun 2005, tepatnya di daerah pegunungan. Dan jalannya juga naik turun. Nah, jalan tol ini paling sering juga terbilang memakan korban jiwa di sana dan sampai menewaskan korbannya. Tepatnya di KM 90 sampai 100. Nah, di sana di sepanjang kilometer itu kita dapat melihat patung kepala macan dan kera dan tidak tahu diperuntukkan untuk apa. Itu masih menyimpan misteri. Nah, konon katanya pada saat zaman dahulu sebelum adanya jalan tol tersebut, nah, di daerah itu adalah tempat bersarangnya makhluk-makhluk gaib dan sampai sekarang masih kental seperti itu, masih auranya masih sangat kental. Nah, belum menghilang aura yang zaman dahulu dan sampai sekarang. Mungkin itu juga yang menyebabkan jalan tol ini sering memakan korban jiwa. Jadi tidak tahu kebenarannya seperti apa. Dan mengingat kisahnya dari Saipul Jamil dan istrinya juga waktu itu terjadinya kecelakaan di jalan tol tersebut dan menewaskan istri dari Saipul Jamil sendiri di tol Cipularang itu. Jadi, menurut kalian bagaimana tanggapan kalian mengenai tol Cipularang ini? Siapa tahu kalian pernah melintasi tol Cipularang ini dan bagaimana sih aura yang terdapat pada saat kalian melintasi jalan tol ini. Oke, kita lanjut cerita yang kedua. Yang kedua adalah Tanjakan Emen. Nah, Tanjakan Emen ini berlokasi di Bandung. Tanjakan Emen ini juga banyak sekali memakan korban jiwa di sana. Nah, konon katanya Tanjakan Emen ini yang menghuni itu adalah makhluk halus itu sendiri dan banyak sekali memakan korban jiwa dan kayak meminta tumbal seperti itu. Nah, konon katanya yang telah melewati atau melintas Tanjakan Emen ini auranya sangat negatif sekali dan katanya ketika kita melewati tanjakan ini kita harus melemparkan 2 batang rokok seperti itu agar perjalanannya lancar. Nah, seperti itu sih kata pengunjung, kata yang melintasi atau kata-kata warga setempat seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Kalian percaya atau tidaknya? Wajib banget komen di kolom komentar. Atau kalian pernah juga melewati Tanjakan Emen ini? Kalian wajib banget komen juga di kolom komentar. Oke, kita lanjut cerita yang ketiga. Yang ketiga adalah jalur Cadas Pangeran. Nah, jalur Cadas Pangeran ini berlokasi di Bandung, menghubungkan daerah Bandung dan Sumedang. Nah, di jalur ini juga seringkali terjadinya longsor dan jatuhnya batu cadas. Dan seringkali juga terjadi kecelakaan tragis di jalur ini hingga menewaskan para korbannya. Nah, maka dari itu, jalur Cadas Pangeran ini disebut jalur yang paling angker di Jawa Barat. Warga setempat mempercayai bahwa adanya sosok wanita hantu cantik yang menjadi penunggu jalur ini. Nah, dan wanita tersebut bisa saja membuat para kendaraan bermotor
yang melewati tersebut jatuh ke jurang hingga tewas. Dan seringkali juga terdapat pembunuhan yang sangat tragis di daerah ini dan hingga tewas secara menggenaskan seperti itu. Nah, jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai jalur Cadas Pangeran ini? Kalian wajib banget komen juga di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga pernah mendengar cerita mengenai jalur ini. Oke, kita lanjut cerita yang keempat. Yang keempat, jalur Pantura. Jalur Pantura adalah jalur yang menghubungkan kota Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, jalur ini memang seringkali atau padat sekali kendaraan di jalur ini. Nah, karena jalurnya juga sangat panjang dan seringkali ada kemacetan di jalur ini. Walaupun tidak sedang mudik sama sekali. Jalur ini juga seringkali memakan korban jiwa dan rawan sekali kecelakaan di sini sampai menewaskan para korbannya secara menggenaskan seperti itu kecelakaan di sana. Nah, dan jalur ini juga memiliki julukan yaitu jalur tengkorak. Karena saking seringnya atau rawannya terjadinya kecelakaan di jalur ini, warga setempat mengatakan bahwa orang-orang yang telah kecelakaan dan meninggal dunia di jalur ini seperti tidak terima dan terus meminta dan terus memakan korban jiwa di sana. Akhirnya terjadilah kecelakaan seperti itu dan masih penasaran dan bergentayangan arwahnya di sana. Jadi seperti itu kesaksian atau pendapat dari warga setempat di jalur Pantura ini. Oke, kita lanjut cerita yang kelima. Yang kelima adalah jalur Gunung Gumitir. Nah, jalur Gunung Gumitir adalah jalur yang membelahi kawasan Jember dan Banyuwangi di Jawa Timur. Jalur ini merupakan jalur yang sangat angker sekali. Nah, karena memiliki pengkolan yang sangat tajam sekali dan sebelah kanan dan kirinya itu terdapat jurang. Jadi ketika kita tidak ekstra hati-hati di jalur ini, bisa saja kita malah jatuh ke jurang tersebut. Kenapa juga jalur ini disebut angker? Karena kawasan ini adalah saksi bisu dari pemberantasan G30 SPKI pada zaman waktu dulu gitu loh. Nah, mayat dari para korban ini juga jatuh dan dibuang di kawasan tersebut di Gunung Gumitir salah satunya. Maka dari itu kawasan ini adalah kawasan yang angker sekali. Nah, dan juga kawasan ini juga seringkali terjadinya perampokan dan pembunuhan. Apalagi ketika di malam hari jalur ini sangat gelap sekali gitu loh. Maka kalian yang melintasi jalur ini harus ekstra hati-hati sekali. Apalagi kalian yang sendiri gitu loh. Maka dari itu kalian harus hati-hati. Dan oke, jadi itulah ceritanya dari jalur yang kelima ini. Siapa tahu kalian juga memiliki cerita melintasi jalur yang sangat angker sekali dan bagaimana perasaan kalian bisa komen juga di kolom komentar. Oke, jadi itulah kelima jalur yang merupakan jalur yang sangat rawan sekali kecelakaan di sana dan menyimpan kisah-kisah misteri yang terdapat di dalamnya, baik itu misteri dari makhluk gaib dan misteri dari para korban yang meninggal dan arwahnya bergentayangan di sekitar itu. Sama aja sih itu. Nah, jadi siapa tahu juga kalian pernah melintasi jalur-jalur tersebut, kalian juga bisa komen di kolom komentar dan seperti apa kesaksian kalian ketika melintasi jalur yang tadi aku bahas, dan siapa tahu kalian juga pernah melintasi jalur yang mungkin lebih rawan lagi atau lebih ekstrim lagi atau lebih angker lagi. Kalian juga bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dari videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan ditunggu video aku yang selanjutnya. Jangan lupa juga ditonton video aku yang sebelumnya. Oke, sekian dari videonya. Salam dariku, salam dari Yuniardani. Bye.